Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyih wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada Al-Kabiratul Hadiyata wal Arba'un, dosa besar yang ke-41, tentang at-takdzibu bil qadar, mendustakan takdir. Qala wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Maka satu di antara keimanan yang harus ada di dalam diri kita adalah al-imanu bil qadar, mengimani ketentuan Allah. Bahkan itu min arkanil iman, satu di antara rukun iman itu adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, apakah itu menurut kita itu menyenangkan atau tidak, itu semua adalah qadarullah, kuasanya Allah. Maka manusia tidak diperkenankan untuk menyalahkan takdir itu atau berandai-andai terhadap segala sesuatu. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza asabaka bisyai'in," apabila engkau tertimpa sesuatu, "fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada." Andai kata aku tadi mengerjakan ini atau mengerjakan itu, jangan sekali-kali kita mengatakan seperti itu. Walakin qul qadarallahu ma syaa fa'al. Tapi katakanlah segala sesuatu ini adalah merupakan masya Allah, qadarullah, kehendaknya Allah. Fa innallahu taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya berandai-andai itulah nanti akan menjadi pintu masuknya setan kepada kita untuk tidak menerima ketentuan Allah tersebut. Ini penting kita jadikan sebagai sebuah pemahaman. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qamar tadi ayat 49 bahwa segala sesuatu tidak pernah lepas dari genggaman Allah. Bahkan daun yang jatuh dari akarnya itu pun semua adalah atas kehendak Allah. Maka orang yang beriman di dunia ini selalu menggantungkan hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, terkait dengan masalah takdir ini ada beberapa pemahaman-pemahaman yang muncul. Firqah-firqah, isma-isma yang muncul. Ada yang menganggap bahwa karena semua ini atas kehendak Allah, maka tidak berlaku usaha manusia di situ. Ini namanya Jabariyah. Kelompok yang mempunyai pemahaman bahwa kita ini seperti diibaratkan wayang di tangan sang dalang. Kita tidak punya kuasa apa-apa, kita tidak usah melakukan apa-apa. Pemahaman seperti ini ada muncul, sehingga muncullah manusia-manusia yang pesimisme, hidupnya hanya tidak punya sebuah
cita-cita ke depan. Ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya Qadariyah. Tadi Jabariyah yang menganggap bahwa kita tidak punya daya upaya apa-apa, semua atas kehendak Allah. Ada yang namanya Qadariyah. Qadariyah itu menganggap bahwa semuanya adalah atas usaha manusia, karena kemampuan manusia, sehingga dia akan mengandalkan kemampuan dirinya dan melupakan kuasa Allah. Ini Qadariyah. Dua-duanya ini tidak pas. Maka pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan masalah takdir ini adalah menggabungkan antara ikhtiar lahiriah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga diperintah untuk berikhtiar. Jikalau kita menginginkan segala sesuatu, tentu kita harus usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum mereka mau mengubah nasibnya sendiri. Jadi usaha lahiriah, ikhtiar lahiriah ini juga harus kita lakukan secara maksimal. Kemudian kita gabungkan dengan ikhtiar batiniah yang namanya doa. Selebihnya baru tawakal. Kemudian ketentuan Allah yang terjadi kepada kita, itulah yang kita terima. Ini pemahaman yang sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita berusaha sebagaimana mestinya. Ketika mungkin mempunyai cita-cita, panjenengan yang punya putra ingin putranya menjadi seorang dokter, ya diikhtiari. Nanti sekolahnya di fakultas kedokteran. Selain itu juga tentunya didoakan. Gabungan antara usaha dengan doa inilah yang kemudian nanti kita bertawakal terhadap qadarullah, terhadap apapun saja yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang itu di dalam hidup dan kehidupan ini sudah mengandalkan kemampuannya, kemudian mereka itu lupa kepada kebesaran kekuasaan Allah. Seringkali saya sampaikan, ini justru akan memperlemah diri kita sendiri. Ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa mampu itu baik secara ekonomi, baik secara pemikiran, baik secara apapun saja, kemudian kita melupakan kebergantungan kita kepada Allah yang maha menentukan segala sesuatu, itu berarti kita sedang memperlemah diri kita. Maka orang beriman itu kenapa kok menjadi kuat? Ya karena kebergantungannya kepada Allah itu kuat. Semakin kita memperlemah diri kita di hadapan Allah, maka itu semakin kita mengundang kekuatan yang dahsyat yang ada dalam kehidupan kita ini. Ini prinsip hidup orang beriman. Dan contohnya sudah banyak sekali. Kalau kita baca sejarah para nabi, kenapa para nabi kok kuat di dalam mengemban misi risalah yang demikian beratnya ini, menghadapi umat yang kayak begitu membangkangnya? Ya karena sandarannya kepada Allah itu kuat, kebergantungan kepada Allah itu kuat. Dan itulah qadarullah, semua ini dalam kuasa Allah. Maka jangan sampai kita dalam kehidupan ini kemudian mendustakan takdir atau menyalahkan kebijakan Allah atau tidak menerima apa yang kita terima. Karena semua ini adalah qadarullah. Terakhir saya baca hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam rangka kita ini menerima qadarullah itu, Rasulullah itu bersabda, ajaban li amril mu'min. Apa hebat itu? Aku tuh takjub, aku tuh kagum dengan orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap permasalahan apapun itu kalau yang menerima itu orang beriman pasti jadi kebaikan. Fa in asabahu khairan, apabila ia mendapatkan
sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan, mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur, fakana khairun lahu, dan kesyukuran itu adalah kebaikan. Wa in asabahu dharrah, apabila ia mendapatkan kesempitan, mendapatkan ujian, derita, malapetaka, sabara, dia sikap itu dengan sabar. Dan dua-duanya ini adalah kebaikan. Walaisa dzalika ahadun illa lil mu'min, dan itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang-orang yang di hatinya ini ada keimanan. Maka kepasrahan kita secara total kepada Gusti Allah ini akan menjadikan hidup kita itu senantiasa di dalam bingkai kesabaran dan kesyukuran, ketaatan, kebahagiaan, sehingga kita akan mendapatkan yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyerahkan hidup kita ini secara total kepada Allah. Demikian, sudah 10 menit lebih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita nanti akan meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Sebelum saya tutup, pengumuman Bapak Ibu, nanti jam 6.00 ada pengajian Ahad pagi di masjid kita ini. Monggo yang tidak ada acara bisa hadir. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fatoni dari UMM. Nasrun minawa wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan